bisa 2, 3, 4, tetapi dia yang paling sulung, paling besar. Nah, ketika berbicara anak tunggal, berarti berbicara tentang Ismail. Karena Ismail anak Abraham kan, cuman dari dari Hagar. Nah, kemudian anak keduanya adalah Ishak, seperti itu. Jadi kalau berdasar narasi seperti itulah. Tetapi di dalam Islam ini tidak berbicara tentang siapa sih sebenarnya yang di sini yang perlu di ini. Tapi di dalam Islam memang ditujukan ini kepada Ismail ya. Tetapi poinnya yang di dalam di sini nih apa gitu ya, hikmah atau ibrah yang mau diambil dari sini, yaitu tentang ketaatan Abraham kepada Tuhannya gitu. Ketika dia diuji oleh Tuhannya, apakah kamu benar-benar mencintai aku? Dicobailah seperti itu. Itu hanya ujian aja, karena Tuhan tidak mungkin mengorbankan anaknya gitu kan, makanya digantikan oleh kambing. Jadi hikmahnya di sini bagaimana kita ketaatan kepada Tuhan itu yang benar-benar taat gitu. Apapun kita berani berkorban demi Tuhan. Itu aja mungkin dari sisi Islamnya. Silakan. Kalau di Islam tadi Al-Quran ada Bang, Asy-Syaffat ayat 99 sampai 107. Di situ menyebut Ismail. Ada Bang. Itu kan sebenarnya itu Bang Levi, itu hanya alat uji. Apakah benar-benar ini Nabi Ibrahim atau menurut Anda Abraham ini benar-benar beriman kepada Allah atas ujian yang diberikan ini. Abraham benar-benar ini perintah Allah, saya harus melaksanakannya. Gitu loh. Itu ketaatan seorang nabi. Apapun perintah dari Allah itu. Karena ketaatannya lulus ujian, ya diganti menjadi domba. Gitu abangku, berarti. Ya Bang, oke Bang. Mau nanya lagi Bang yang lain boleh ya? Mangga. Kalau di Kristen kan yang disalib Yesus Bang kan. Kalau di Islam tidak disebutkan namanya. Itu kayak mana Bang penjelasannya? Bang Bal mau menjelaskan apa? Anisan 115. Bang Andi lah. Saya nanti kualat nanti. Lanjut Andi. Ya memang di Al-Quran itu yang disalib yang diserupakan. Jadi tidak menyebutkan nama. Kalau sampai Al-Quran menyebutkan nama, itu berarti menjas begitu. Tapi ciri-ciri orang yang disalib itu pasti orang yang tidak dapat berkah. Pasti memang dia berhak mendapat hukuman. Intinya di sini, sebagai seorang Muslim kita nggak membahas siapa itu yang diserupakan. Tapi iman Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan, diangkat ke sisi Allah. Tapi kalau mau kajian akademik bisa kita gali mendalam siapakah itu. Tapi itu bukan poin kita sebagai seorang Muslim ya. Jadi kita nggak mau mempersulit keadaan, kita permudah. Intinya adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Karena dia seorang Nabi, dia diselamatkan oleh yang mengutus dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada di langit kedua. Bahkan di Bible teman-teman Kristen pun Yesus itu enggak mati terbunuh dia, apalagi tersalib. Enggak. Bible Kristen sendiri loh. Itu mungkin Pak dosen budaya bisa menjelaskan tuh, Pak guru budaya. Silakan Pak guru budaya. Ibrani 5 nomor 7 kok jelas. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Tuh, satu data aja udah. Lanjut. Ini guru seni budaya silakan. Silakan Pak guru. Kenapa lebih banyak diam Pak guru ini? Pak guru monitor. Bukan diam, saya ini kan ada Bang Andi nih rasanya grogi juga. Nanti dia kualat, masalahnya nanti DM ke saya gitu kan. Woi kenapa katanya menjelaskan salah gitu kan. Lanjut aja Bang Bal. Nah, jadi gini, di dalam Islam ini kan bercerita tentang kisah-kisah yang lalu gitu kan. Sebenarnya bukan siapa yang disalib kalau di dalam Islam ini. Dia bercerita tentang bagaimana hujatan-hujatan kepada Yesus ini dihujat oleh orang-orang pada saat itu. Dikatakan Yesus terkutuk, Yesus disalib, dihinakan gitu kan. Nah begitu. Nah ada yang mengatakan demikian kan. Nah seperti ya kalau kita baca data-datanya memang demikian ya di dalam Bible gitu kan. Kemudian dari sisi lain
orang Yahudi mengatakan mereka sampai sekarang tidak mengakui Yesus disalib, ya kan? Tetapi mereka bilang membunuh, dirajam dia bilang, dibunuh. Itu kalau bicara kitab-kitab Yahudi gitu kan, bahwa Yesus ini seorang pengkhianat, seorang yang sesat, dia bilang makanya dibunuh, dirajam. Karena hukum penyaliban ini bukan hukum Yahudi, ingat ya. Makanya kalau Kristen mau percaya pada penyaliban sebagai penebus dosa, loh kok bisa? Padahal itu adalah hukum orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani. Penyaliban itu Romawi. Tidak mungkin Tuhan menghukum dengan hukum orang Romawi. Tuhan punya hukum sendiri. Nah, hukum orang Yahudi, hukum Musa adalah dengan rajam. Seharusnya Kristen kalau berbicara tentang hukum, mau dilarikan ke penebusan dosa, seharusnya harus percaya dengan Yahudi bahwa dia tidak disalib, gitu kan? Tetapi dibunuh, dirajam. Kalau menggunakan metode penyaliban, wah, Kristen kok sekarang mengikuti hukum Yunani. Nah, hal-hal demikian inilah membantah fitnah-fitnah seperti itu aja. Apakah ada proses penyaliban pada saat itu? Ya, karena di Al-Quran juga mengiyakan bahwa ada penyaliban di sana. Tetapi yang disalib ini bukan Isa alaihissalam. Ritual atau proses penyaliban itu memang terjadi. Tetapi yang disalib, makanya itu dikatakan yang disalib itu yang diserupakan. Demikian, Bang. Yang jadi dasar teman-teman Kristen, bagaimana mungkin manusia yang dilindungin sama Tuhannya itu bisa gampang kali dibuat kayak gitu. Coba direnungkan. Manusia yang dilindungin sama Tuhannya, bahkan kakinya itu tidak dijaga oleh malaikat supaya tidak kena batu. Kakinya aja loh dijaga. Kayak mana ceritanya manusia yang dilindungi Tuhan bisa metong? Kan gitu logikanya. Kalau kau berbicara logika kayak gitu, nanti dibalikkan pertanyaan yang sama, kau nggak bisa jawab. Apapun. Bagaimana nabimu dituju malaikat bisa kena racun? Coba. Silakan Bang Bagaimana Bang. nabimu yang dijaga malaikat bisa diracun orang-orang Yahudi? Pak Guru budaya. Sebenarnya Bang Andi gitu ya. Kalau bicara racun, ya memang Nabi Muhammad pada saat itu diracun oleh wanita Yahudi. Itu kan racun yang jahat, gitu. Racunnya racun luar biasa karena dia sedang menguji tentang, kalau dia Nabi, dia bilang dia tidak akan mati, kan begitu ceritanya. Kalau Anda paham Menurut ceritanya. keyakinan Islam, bukankah Nabi dijaga 7 malaikat? Nah, sabar dulu Bang. Tetapi apakah Nabi Muhammad mencicipi memakan racun itu? Tidak. Tidak. Anda baca ya. Itu nggak bisa. Kalau Sabar nggak dulu, diracun, Bang. kenapa bisa kena racun dia? Bang Baca Jiri, dulu. diskusi itu Sabar dulu. saya Makanya kalau Anda baca ini, Anda harus lampirkan. Di sana itu Nabi Muhammad hanya mencicipi aja karena pada saat itu dagingnya itu bisa berbicara dengan mujizat Tuhan, itu bisa bicara, dia ngasih tahu seperti itu. Jadi tidak sempat dia makan. Buktinya apa? Sahabat-sahabatnya pada saat itu yang memakan karena tidak tahu, yang memakan itu dia mati. Ya kan? Nabi Muhammad ketika sampai perang Khabar itu dia 4 tahun dia tidak mati, dia masih bisa berperang, bisa berdakwah dan lain-lain. Tetapi sabar dulu Bang. Tetapi kalau berbicara tentang racun, itu adalah Yesus yang diracun. Dan hari itu juga ketika Yesus diracun, maka maaf ya, metong seperti itu. Nah, ini proses ini fakta ya, teman-teman. Kita sebenarnya tidak sedang membahas itu sih. Ketika Nabi Muhammad yang katanya diracun pada saat itu, betul Nabi Muhammad pada saat itu diracun, tetapi Nabi Muhammad tidak sampai memakannya ya. Tetapi kalau bicara tentang racun, Nabi Muhammad masih 4 tahun, saya ulang lagi, 4 tahun masih dia berdakwah, bahkan berdakwah sampai diserang, sampai di mana berperang dan lain-lain. Pasti aktivitas sehat, bugar. Nah, ketika Yesus ini yang dikatakan Tuhan, dia punya Roh Kudus, punya segala mujizat. Ketika diberi racun, hari itu juga mati. Tuhan hari itu juga mati, diracun loh. Ini bukan kata saya ya, kata Bible. Karena saya kalau di dalam Islam tidak percaya bahwa Isa alaihissalam ini akan mati diracun. Ini data. Tolong jelaskan ke saya. Kalau Yesus Tuhan. Islam dulu, tenang. Kita berbicara Islam dulu. Iya, oke. Tolong jelaskan. Nggak apa-apa, tadi saya sudah jelaskan.
Tolong jelaskan ke saya. Saya bertanya, jangan gitu, udah jelaskan. Udah. Kenapa sih? Kenapa ini mulai panik? Kenapa ketakutan kau ditanya? Dia balik takut. Jadi sabar dulu. Ketakutan kau. Jadi saya udah jelaskan. Bukankah Islam meyakini bahwa Muhammad dijaga oleh para malaikat? Betul, sudah. Kenapa bisa kebobolan dia sampai mencicipi racun itu? Tidak mati kan? Bagaimana? Karena dijaga akhirnya tidak mati kan? Tidak mati. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa yang Yesus diklaim adalah Tuhan ketika makan racun atau minum racun ini langsung mati? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan ini dia takut ya? Kalau orang ngomong dia nggak mau dengerin, pokoknya Iya, dia dengar. ngomong aja dia gitu loh. Dengarkan dulu orang ngomong, habis itu baru kau ngomong. Kau ini nggak mau mendengarkan orang. Bagaimana malaikat yang menjaga? Begini caranya nih, kalau nggak bisa mendengar gini nih, haci. Nah, lu dibawa mendengarkan. Kalau Bang Baal ngomong dengerin dulu, habis itu baru lu tanggapi. Ini enggak gitu loh, nggak nyambung lah. Dia yang ngomong juga bareng-bareng gitu loh. Lu gak mau dibahas yang tentang Yesus diracun. Kan lucu. Kita menjawab ya cerita sejarah Nabi Muhammad diracun oleh wanita Yahudi itu kan dengan racun yang ganas gitu kan, sahabat-sahabatnya sampai meninggal. Nabi Muhammad tidak, karena memang dilindungi kan. Kembali kepada bicara racun, Yesus ini minum racun langsung hari itu juga mati loh. Tidak sampai 24 jam. Nabi Muhammad 4 tahun. Berapa jam itu? Kali satu hari 24 jam. Ngeri kan? Seperti itu Bang. Lanjut. Oke, silakan Bang Levi mungkin mau kembali untuk bertanya. Atau mau tahu lagi kenapa Yesus itu nggak mati di dalam Bible-nya mungkin. Silakan. Atau Bang Encus mungkin. Halo Bang Encus. Bang Encus. Kok diam pula Bang Encus? Kenapa terlalu berat Bang Encus? Sampai nggak mau ngomong. Halo, oke. Yo, selamat malam Bang Encus. Silakan Bang Encus. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bang selamat Encus? malam. Oke, jadi gini loh Bang. Tadi kan Anda mengatakan, masa iya manusia yang dilindungi Tuhan gitu matinya. Jadi gini, pertanyaan saya gini loh Bang. Kemana Allah saat dia berkata di Nisa 155 Bang, bahwa orang Yahudi membunuh para nabi Bang? Kenapa nggak diselamatkan? Apakah nabi yang itu bukan dilindungi oleh Allah? Kenapa nggak diselamatkan Bang? Nggak diserupakan juga wajah mereka Bang? Silakan Bang Baal, ini ada pertanyaan dari Encus. Lanjut Bang Pak Guru. Iya, di Nisa 55, di Nisa 152, disitu kan dikatakan. Kamu kan bertanya kenapa kami yang nerangin? Bukan, saya baca dulu ayatnya Bang. Tadi kan si hostnya bilang, masa iya nabi yang dilindungi Tuhan begitu cara matinya kan gitu. Nah kenapa sih Allah nggak menyelamatkan mereka juga itu loh? Kok si Allah sih, kok nggak enak banget menyebut kata si kepada sembahan umat Islam? Enak nggak kalau umat Islam menyebut si Yesus? Kan nggak enak. Tadi kan dia bilang juga Bang, si Encus Bang, kan dia bilang juga Bang. Siapa yang bilang? Saya yang bilang kan nama akunmu itu si Encus, makanya saya sebut si Encus. Mehmet itu Bang, Mehmet Bang, beda Bang, Mehmet itu Bang. Ku panggil Encus aja lah, seperti kau menghujat Ya, biasa. saya kan panggil si Allah aja Bang, kan gak apa-apa kan Bang? Ya udah kalau begitu lo. Ya Kalau udah, begitu lo kalau turun. apa-apa kan, kalau Ya saya udah panggil kalau si begitu lo turun masih. Ya udah, saya nggak suka benar. Kalau gua udah negur lu berarti nggak boleh. Gitu ya. Lu tahu nggak ada Allah lo di Biblemu? Ada lo itu. Berani nggak lo menyebut si kalau ada di Biblemu itu? Kenapa Ilahi nggak memberikan kata si? Enak aja lo menista di sini. Mempertanyakan kehendak Allah gitu loh. Aneh kan manusia itu mempertanyakan kehendak Allah. Ya Allah itu maha kuasa.
Kita ini manusia ini nggak boleh mempertanyakan apa kerjaan Tuhan. Kau kayak Firaun aja kau itu. Itu kan Bang Handi, itu pernah kubal-balin itu di komalnya Darni. Dia sentil-sentil Nabi Muhammad padahal diskusi sehat. Ketika diserang balik, Bible-nya kitab porno udah nangis. Inilah Kristen, kerjaan Kristen ini. Coba nggak usah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan yang Kristen. Nama akun saja, nama akun kalian itu sudah menghujat. Jadi jangan kaget kalau umat Islam itu mengetek balik. Kami ini umat defensif. Kami nggak pernah menyerang, tapi kalau kami diserang, kami serang balik. Oke, kita sapa dulu Bang Bongkar. Selamat malam Bang Bongkar. Monitor, Kristen atau Muslim Abang? Orang pinggiran. Silakan dibuka mikrofonnya. Abang Bongkar. Silakan Bang Bongkar. Q. Nggak jawab, izin turunkan ya. Sudah diundang juga untuk buka mic. Lanjut Bang, Pak dosen, Pak guru seni budaya. Lanjutkan. Saya naikkan Kristen dulu ya. Jadi bagus pertanyaan tadi. Kenapa pada saat itu yang lain para sahabat itu mati, Nabi Muhammad kan tidak? Inilah saya bilang, wanita itu namanya Zainab, kalau nggak salah Zainab ya. Dia tujuannya apa? Saya bilang dia boleh bicara. Kalau engkau nabi, katanya, dia akan mati, katanya. Dia sedang menguji apakah Nabi Muhammad ini seorang nabi, gitu ya, atau tidak. Jika engkau benar nabi, racun itu tidak akan mencelakakanmu. Jika engkau raja, aku akan membunuhmu. Dia bilang kan begitu. Jadi di sini ada kalimat nabi. Nah, ternyata terbukti dengan racun itu, dia adalah seorang nabi. Dia dilindungi oleh Allah, dia tidak mati. Nah, kalau sahabat-sahabatnya kan bukan nabi. Kalau sahabat-sahabatnya hidup sama dengan Rasulullah, ya jadi sebuah nabi. Kan begitu di narasi di hadis itu kan, bunyinya Zainab berkata begini, jika engkau benar nabi, racun itu tidak akan mencelakakanmu, dan jika engkau raja, aku akan membunuhmu, dia bilang. Maka sudah pasti yang tidak akan mati menurut cerita itu, cerita si tujuan dari si yang memberi racun ini, perempuan Yahudi ini, yaitu menguji apakah dia tuh nabi tidak gitu loh. Ternyata benar nabi ini adalah Rasulullah adalah nabi karena tadi itu dilindungi oleh Allah gitu. Para malaikat-malaikat mendampingi dia. Seperti itu, gampang kok jawabannya. Lanjut. Oke, yang teman-teman Kristen mungkin terlalu berat ya teman-teman Kristen untuk menanggapi bahwa Yesus itu dilindungin sama Elohim, makanya nggak mati terbunuh, nggak mati tersalib. Karena kalau teman-teman Kristen terima itu Yesus dilindungin sama Elohim, itu hancur iman Kristen, dasar iman Kristen itu hancur kematian Yesus HaMasyiah itu. Silakan teman-teman Kristen, kami masih hendak membagi-bagikan mutiara kepada kalian. Umat Islam itu baik kok. Gampang kok umat Islam itu. Karena seperti kata Yesus, kalian itu nggak dikasih mutiara dalam Matius 7 nomor 6. Tetapi umat Islam memberikan kalian mutiara, ilmu dan kebenaran. Silakan kita kasih ruang, mau tema apapun, insya Allah ada narasumber, ada dosen, ada guru seni budaya dan guru bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan teman-teman Kristen, di typing aja namanya, saya Kristen Bang, biar kami naikkan gitu loh. Silakan teman-teman Kristen, kita ngobrol santai aja, masih bisa beberapa jam nih. Kalau ada Bang Handi itu seru. Agak lama kita diskusi sama teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen, monggo, gak usah takut. Jangan seperti Bang Handi yang dibesarkan, ada gak apa-apa Bang. Aman. Bang Handi ini ada jam-jamnya, aman. Ada Bang Adi Freedom sama Bang siapa nih? Kristen atau Muslim agamanya? Saya Muslim Bang. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi Freedom, Muslim atau Kristen? Monitor. Izin kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya.
Kalau bisa yang kawan-kawan Muslim standby dulu supaya teman-teman Kristennya berani naik. Memang tadi cuma penasaran aja men tadi. Itu turunin lagi aja bang. Ya, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Adi Freedom ini izin saya turunkan ya, nggak ngomong juga ya. Izin brother. Kalau Kristen bilang Kristen ya. Oke. Ada Bang Afang sama Bang Az. Kristen atau Muslim nih berdua? Monitor. Silakan teman-teman kalau Kristen. Oke, udah tidur kali. Nggak ngomong juga, izin saya turunkan ya teman-teman ya. Ada Bang Wahyu, selamat malam Bang Wahyu. Muslim ya Bang Wahyu ya. Mungkin udah pada ketiduran nih, jadi tap-tap layar terpencet atau kayak mana. Bang Real Flight, selamat malam. Monitor, Kristen atau Muslim Bang? Halo? Mana si Levi? Kok turun si Levi? Oke, ada Bang Chandra sama Cila, selamat malam. Agamanya apa? Kristen atau Muslim? Monitor Bang Chandra sama Bang Cila. Bro Cila, Brek Cila, Mbak Cila. Oke, izin saya turunkan, nggak menjawab lagi ya. Coba yang teman-teman Kristen silakan ya. Kirim permintaan, nanti kami naikkan. Kayaknya susah deh kalau gua ada di atas. Mending gua geser dulu kali. Saya kecilin aja. Turun, saya juga turun lah. Orang kejar Bang Andi ke sini. Bang Andi di sini aja lah. Saya kecilin supaya nggak kelihatan. Saya kecilin supaya nggak kelihatan. Jebakan Batman. Apa ketawa si anak? benar. Hah? Ini apa pula ini? Siapa pula ini? Mau dengerin gua bahasa apa itu? Gua ngerti tuh. Yang ini sayang banget. Jangan sampai Burundi Bang Andi. Jangan sampai Burundi. Disapa dulu Bang Andi. Ada Simanjunta. Iya, selamat malam, Layak Simanjunta. Selamat malam, assalamualaikum. Muslim Kristen Bang? Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jarang-jarang Simanjunta Muslim ya. Ada yang mau disampaikan? La mera green. Green patapian. Oh iya, baru kata kapintas apa aja mah. Green. Iya, kita sekarang punya hata sudah ya. Agar mendengar Agri kis kumbahan bisa buka berapa? Ya mungkin. Mending kan lantas kampak apa di studio apa lepas? berpatapnya. Ya berkata-kata kepekat seperti apa? Apa sekolah ayo? Susah jadi. Ya sok ya berapa? Dah. Dah, udah katanya. Dah, udah. Nyambung kan? Nyambung gak Mas Pandi? Dia terakhir. Makanya aneh Pak Guru ini ya. Semua bahasa bisa beliau ini, mantap. Lanjut. Ternyata bukan bahasa Indonesia aja dia, segala macam bahasa. Burundi. Bahasa Roh Kudus, coba dites bahasa Roh Kudus, bisa nggak? Aduh, Bang Andi. Oke, Bang Simanjuntak, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum ada teman-teman Kristen ini kita naikkan. Silakan, Le. Kalau nggak ada, kita gantian dulu ya, Le ya. Oh iya Mas Pandi, gue prihatin itu Banjuma. Waalaikumsalam. Ntar lu ya, gue prihatin Banjuma ya udah nggak live di YouTube, terus terputus tadi itu. Starlink itu loh kalau musim hujan, benar-benar tuh. Pada lancar tadi dari awal ya. Akhirnya Iya. apa? YouTube-nya terputus. Iya, dia kirim video juga nih, YouTube-nya terputus. Padahal Starlink itu kan, Bang Andi, kalau nggak salah langsung satelit tembaknya kan? Langsung satelit dia. Jadi kalau hujan berawan gitu ya kan terganggu itu. Itu loh itu. Iya, betul. Tapi kalau Ada musim kalau cerah dikit lancar dia. Iya ya. Ada Bang Anos ini, selamat malam Bang Anos. Anos Media.
Agamanya Kristen atau Islam, Bang? Monitor. Terputus. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Mungkin ada teman-teman Kristen yang mau belajar. Bang Andi ini kayaknya harus ganti nama nih. Guru bahasa Indonesia. Pakai Marwoto sih. Coba ada yang naik, Bang Joel. Joel. Kepencet. Oh iya, nggak apa-apa. Izin turunkan, Bang ya. Ya Muslim kita bang. Iya, assalamualaikum. Makasih, Bang Joel. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa kalau salah pencet. Ya, maaf. Salah Tuhan. Nggak apa-apa, Bang. Asal jangan salah Tuhan. Aja, nyimak. Siap, Bang. Siap. Makasih. Asal jangan salah Tuhan. Nggak apa-apa salah pencet. Karena kebanyakan itu kan orang yang naik itu salah Tuhan. Nggak boleh umat Islam salah Tuhan. Ada Bro Yuris yang baru naik. Levi tadi kenapa turun ya? Mana nih teman-teman Kristen yang mau belajar, yang mau dapat mutiara dari umat Islam, silakan. Yang mau dapat ilmu dan kebenaran, silakan. Kita ngobrol santai aja. Ini biasanya pakai akun apa ya dosen kristologi ini? Yang mana, Bang? Ini sebelumnya pakai dosen apa? Pakai akun apa? Fandi Ahmad Oh, sebelumnya. Masya Allah, Fandi Ahmad. Oh, kenapa ada dosen? Kita kira Bang ini Pak Sugi, saya bilang. Karena sering naik di Komal Pendeta jadi. Kita kira Pak Desugi. Oke, ada Bro. bukan. Ada Bro Yuris sama Tumbung. Tumbung ini selamat malam. Tumbung. Halo, Bang Tumbung. Halo, monitor. Selamat malam. Tumbung apa namanya ini? Bang Tumbung. Oke, nggak menjawab juga. Kita naikkan lagi yang lain. Siapa tahu ketemu teman-teman Kristen yang mau belajar. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan biar kita naikkan. Bentar ya. Levi di Ustadz Arif. Gugur 1 tumbuh 1000. Siapa lagi nih? Iwan. Ada Yusti Hasan. Muslim kayaknya nih. Bang Iwan Ganta monitor Kristen atau Muslim, Bang? Itu tadi Bang Andi kan sudah mau di attack tuh pendetanya. Tapi karena signalnya Bang Zuma tiba-tiba lost, jadi boleh bilang hampir katanya. Selamat ya, selamat. Tapi gue pantau dari awal tadi sampai akhir itu, gue juga live di YouTube. Gue lihat Bang Juma tiba-tiba hang kan gitu ya. Waduh, Ya, parah ini signal. kalau hang ini. Makanya gue minta naik. Adalah kesempatan 10 menit kan sama dia. Ya, gue ulang-ulangi lah tadi apa bahasannya kan. Bahasannya Bang Juma, gue ulang-ulangi data yang dibawa Bang Juma. Gue simpul-simpulkan, gue nanya-nanyain kan gitu. Ya ternyata juga apa, ya next lah saya jawab apa sih. Lain ditanya, lain dijawab. Terutama pertanyaan Mas Pandi kan itu juga itu tadi. Bahwa Pertanyaan Bang Zuma tadi. Bang Zuma udah nggak live ya Bang Andi? Kayaknya masih live beliau tuh. YouTube, aduh. Tarik deh tuh. YouTube-nya kayaknya live deh. Hah? Masih? Coba cek dulu. Iya, kayaknya masih live itu. Cuman signalnya kan bermasalah di sana. Apa Bang Andi Efesus 5 ayat 12 ini? Live kembali. Live di sini. Hati-hati bicara. Live di sini YouTube-nya.
Ya, siap Bang Andi. Ya, itu Bang Baal tadi Efesus 2:15 itu kan Paulus membatalkan hukum Taurat segala ketentuan dan isinya. Tapi kan kebanyakan teman-teman Kristen itu menjawab itu hanya seremonial yang dibatalkan kan gitu. Tapi tidak punya literasi dalil yang bisa ditunjukkan untuk menguatkan itu. Hanya mereka menggunakan eksegesis saja atau penafsiran dengan sembarangan gitu. Itu tadi yang dibahas sama Bang Zuma dengan Pak Pendeta ministry itu. Insya Allah besok saya ngomong lagi sama beliau, mau diskusi lagi, mau lanjut sama Bang Zuma katanya. Karena tadi kan terputus. Tapi Bang Juma memang orangnya bijak sih gitu ya. Dia ikuti bijaksana. Bang Juma. Dia ikuti arahnya pendeta begitu. Ya, tapi lumayan sih. Belum klimaks tadi kan Bang Andi kan. Itu yang kita tunggu kan, yang itu kan yang kita tunggu tadi. Iya. Aduh, di tengah jalan mogok. Gua catat semua data-data yang Bang Juma bawa. Gua catat. Ini kok endingnya gimana jawabnya pendeta nih? Ya tapi jawabnya klasik lah ya, klasik gitu. Ya biasalah jawabnya kayak gitu. Menjawab kesimpulannya bahwa kami, pendeta ini mengatakan kami itu Kristen tuh Tuhan dalam diri kami. Itu sih intinya di situ dia tuh. Jadi dia menjawab iman dia. Bang Juma pakai data dia menjawab iman. Enggak serobit bro. Itu nggak nyambung lah kalau diskusi pakai data terus dia menjawab iman. Ya imannya nabrak data pendetanya gitu. Ya yang diterangkan tadi itu kan Bang Andi ada satu masa ketika dia menerangkan menjawab apa yang disampaikan Bang Zuma, yang ditanyakan Bang Zuma itu tidak pakai data satupun tadi. Itulah yang saya tuntutkan waktu tiba-tiba hilang signalnya Bang Zuma. Padahal baru saya lihat Bang Zuma mau masuk di situ kan untuk klimaksnya diskusi tadi. Tapi insya Allah saya bikin lagi besok karena beliau juga kan minta kalau bisa diskusi lagi sama Bang Zuma. Saya mau carikan itu datanya di mana hanya hukum seremonial yang dibatalkan dalam Efesus 2:15. Karena Yesus kan mengatakan 1 titik pun selama langit ini belum runtuh, hukum Taurat itu nggak akan batal, nggak akan hilang 1 titik pun. Tapi tiba-tiba ada orang yang levelnya jauh di bawah Yesus berani membatalkan hukum Tuhan. Nah, itu jawabannya pendeta, kalau tidak ada satupun manusia yang sanggup menjalankan hukum Taurat kecuali Yesus yang menggenapinya. Lah, kok bisa Nabi Musa menerima Taurat kok nggak sanggup? Kan balik loh tadi jawabannya di sana. Iya betul. Terus kemudian saya kasih Efesus 2:15 kan, dia nggak mau menyentuh itu loh. Sama Galatia 2 nomor 21 juga. Waduh, ada yang ngorok. Jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Nggak mau bahas itu juga. Saya lihat sama ya Bang Andi ya. Pendeta manapun itu jawabannya gak jauh-jauh beda. Ya kalau pendeta itu lebih soft, lebih pandai memainkan kata. Tapi endingnya ya klasik juga sih. Naturalnya begitu, mau dia apa? Sudah naturalnya begitu. Yang paling enak itu waktu Bang Zuma diskusi sama pendeta Rudi Maniku. Ingat gak Bang Andi? On why. Sampai Yang pendeta gigi. Rambut putih bukan. Rambut putih. Oh itu. Kemana itu orang itu? Ada. Nanti saya insya Allah mau undang lagi Bang Andi kalau beliau masih mau diskusi sama Bang Zuma. Karena beliau itu kan pernah bertanya ke Bang Zuma. Jadi katanya Bang Zuma Matius 7:15-23 ini kayak mana? Tanggapan Bang Zuma nih soal dalil ini. Ketawa kita loh gara-gara dia tanya kayak gitu. Lanjut Bang Andi, saya sambil Bang Zuma. Iya, dia yang bertanya, pendeta yang bertanya ke Bang Zuma. Ngakak kita. Lagi nafsu-nafsunya saya naik di Komal pendeta. Saya kan tidak tahu yang live kan YouTube siapa.
Nanti chat aja kalau misalkan saya naik di Komal Pendeta. Cuman jarang sih Bang Andi. Biasanya kalau di Komal Kristen itu kan kita di kick, ya kan? Mikana contohnya. Paling Bang Andi saja naik berapa menit? Di kick. 2 menit. Itu kan. Cepat kali di kick. Ngeri nih kalau ada selebes naik ini, waduh, ngeri nih. Jospen aja trauma Jospen ini. Jebakan, hati-hati katanya. Halo, selamat malam Bapak-bapak. Halo. Bapak-bapak. Tidur juga kali. Bukan bapak-bapak, itu bapak 2, ibu 2. Oh, Bapak 2, Ibu. Siap. Bolot, bapak 2, ibu 2. Pada masyarakat yang berbahaya. Mana nih teman-teman Kristen nih? Tadi banyak yang minta naik gara-gara Bang Zuma versus pendeta itu. Sekarang kabur semua. Mereka kalau ada Bang Zuma panas semua tuh. Ngarang ke Bang Zuma bla bla bla, ngarang. Padahal Di bawah kan saya baca itu. Baca ininya apa itu? Komennya. Ngarang kau Banyuma. Banyuma pakai data, mestinya kan pendetanya yang kayak gitu. Pendetanya nggak pakai data loh itu tadi. Adapun pakai data dia nggak nyambung data yang ditanyain. Nah ini ada Bang Ragil Tiwol ini, mungkin Kristen. Abang selamat malam. Bang Ragil, monitor. Orang tidur ngorok itu. Tidur ya? Ntar kita turunkan. Ayo teman-teman Kristen ngobrol santai aja loh. Gak usah terlalu tegang. Santai aja di sini. Aku diam gitu lah. Pokoknya aku Gak apa-apa Bang Andi ngomong. anggap aja aku beli rokok dulu di pulau di ini 3 kilometer. Kadang-kadang ya. Itu kalau jam-jam gini, itu jam-jamnya Bang Handi sebenarnya kalau dulu ya. Kita buka live itu. Karena zaman-zamannya Habis Banyuma capek kita yang isi ya. Iya betul. Kita itu ngakak kalau sudah Bang Handi yang bertanya, ngakak. Aduh parah. Siapa duluan lahir, Maria atau Yesus? Oh, mulai macet di situ. Soalnya dia pakai juga sebelum Abraham ada, aku sudah ada, Wahyu 1 nomor 8 kan, Alpha Omega gitu. Iya betul. Dia sendiri yang pakai kan. Kalau dia nggak bawa data itu saya nggak nanya. Setiap data yang dia bawa, aku dan bapak adalah satu misalnya kan ya. Oh satu beneran bang, satu. Jadi selalu menyatu, nggak pernah misah, enggak. Di gua tanya dalam kandungan. Jadi bapak dan Yesus nyatu dalam kandungan. Mulai muter dah. Mulai ini. Aduh lucu kali bah. Itu pertanyaan Bang Andi itu kan pernah dibahas di gereja oleh pendeta siapa tuh Bang Andi? Dibahas. Ada pendeta ortodoks, pendeta ortodoks ada. Pendeta ortodoks itu dibahas. Yang janggut itu kan? Pertanyaan Bang Andi semua itu. Semua siapa itu? Ya, betul itu. Bu, sebenarnya saya nggak nanyakan kalau dia nggak bawa datanya gitu loh. Ya kan kita bikin happy dia sesuai datanya. Ya is oke teman-teman ya. Endingnya ada yang jujur, ada yang muter-muter gitu. Kalau jujur kan jadinya pengen ketawa, lupa caranya. Nggak ketawa lucu. Ada yang pernah itu Bang Andi, ada yang bilang Bunda Maria itu murtad dari menyembah Elohim ke menyembah Yesus. Aduh, sakit perutku ketawa gara-gara itu. Kok bisa murtad Bunda Maria itu dari sembah Elohim ke sembah Yesus? Tapi lebih parah tadi di Rumbang Arif itu loh, dia bilang gini, memuji itu sama dengan menyembah. Namun sebelah bin salib. Dia paksakan lagi ya. Gue kasih lagi contoh. Kasih anakmu misalnya ranking 1 dari sekolah. Bapak, aku ranking 1. Lu puji gak anakmu? Saya puji. Berarti lu sembah anakmu? Bingung.
Ada lagi dia bilang tadi, Yesus itu memerintah Bapa. Benar Pak Baal? Pak Baal, iya, Yesus perintah Bapa. Iya katanya. Perintah Bapak. Berdoa itu, Yesus kalau berdoa itu dia perintah Bapa. Macam-macam. Nah, kocak bener-bener lah. Masuk lagi. Ada Bang Imas, ini Kristen kayaknya. Bang Imas, selamat malam. Imas Raden. Bang Imas Raden, monitor. Bang Imas, selamat malam. Kidung Sukma namanya. Bang Kidung Sukma. Oke, mungkin tertidur juga. Kayaknya dari tadi minta permintaan nih. Coba kita naikkan lagi teman-teman Kristen ya. Terus tadi kan dia paksa tuh ya tadi tuh. Kalau Nabi Isa nggak disalib, siapa nama yang diserupakan? Kita udah jelaskan bahwa kita nggak berfokus kepada yang diserupakan itu siapa. Iman Islam itu Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Tapi dia maksa. Kalau dia paksa terpaksa, gue bisa berpendapat ciri-ciri orang yang diserupakan yang disalib itu adalah orang yang pemakan suap. Ya pasti pengkhianat dan seterusnya. Data-data pemakan suap dan pengkhianat Anda cerna aja sendiri siapa kan gitu. Lagian lu paksa gue menjawab, gue kasih lah ciri-cirinya. Siapa pemakan suap dan pengkhianat? Yudas. Nah, itu siapa suruh lu paksa gue? Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertanyakan satu Bang Handi, Bang Juma, Uni Rifa, ini siapa? Punya apologet semua yang ada tuh. Saya ikuti terus. Saya cuma kalau bendera ini saya punya. Kalau saya dari Maluku. Iya Bang. Iya Bang. Saya dari Maluku. Ini saya punya mama. Ini Kei. Maluku Tenggara. Mualaf. Saya papa juga Islam. Ada teman saya mau apa ini? Cerita tentang dia punya kisah ini, Bang Andi. Boleh, silakan Bang. Boleh? Temannya Muslim Kristen Bang? Dia Kristen Bang. Boleh, silakan Bang. Silakan. Boleh. Kalau bisa open kamera silakan open kamera. Ini saya lagi dengan dia saya lagi dengan dia di pantai jadi gelap. Oh iya, ngomong aja nggak apa-apa. Dia punya begini Bang. Tidak, bukan terhafal tapi dia cuma ini dari abang-abang ini cuma tanya. Ini kendala apa? Cuma tanya saya. Ini Abang Andi ini dia kan Kristen, dia punya cewek itu Muslim. Cuma sudah terlanjur sudah ada anak tuh Bang. Halo? Iya. Ya, lanjut. Nah, sudah cuma dia mau masuk Islam. Cuman ini orang tuanya dari Muslim tidak mau. Itu gimana Bang Andi? Coba open cam sekarang. Kita Ya, Masya Allah. Nyong kalau mau memeluk Islam, tidak boleh ada yang memaksa, tidak boleh ada yang melarang. Ini bukan saya, teman saya nih yang Iya ini. Kalau Anda mau memeluk Islam itu tidak ada yang memaksa, tidak ada yang melarang. Termasuk mertua itu dia nggak punya hak melarang Anda memeluk Islam. Itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam melarang orang memeluk Islam gitu. Jadi abang nggak usah takut. Kalau ingin benar-benar ingin memeluk Islam, ya udah syahadat aja. Apapun rintangannya, insya Allah dipermudah gitu loh, abang. Itu sih jawaban saya sementara bang. Cuma Bang Andi, ini dia lagi kecewa karena ada anaknya satu sama perempuan itu. Sekarang masih sama sama dia. Enggak. Masuk Islam aja dulu, perbaiki diri ke depan. Ya, perbaiki diri ke depan. Insya Allah mertua Anda itu melihat sikap Anda. Loh kok menantu saya berubah sikap setelah memeluk Islam? Cuma itu Bang, aja.
Bang Juma lagi. Ini Bang Andi, cuman itu perempuannya sudah kawin lagi. Yang nggak ada masalah, nggak ada urusan. Yang penting memeluk Islam, perbaiki diri aja gitu. Terus saya tanya tentang Bibel. Saya tanya saja itu Galatia 3 ayat 13. Dia bilang, dia cuma jawab, tertahu, saya tidak tahu belajar itu, tidak tahu itu. Terkutuklah di tiang salib tuh. Iya. Tapi jarang memang orang belajar itu sih. Maaf Bang Andi. Saya baru pertama kali naik di Komal ini, saya paling takut naik Komal ini. Jangan takut lah Bang, diskusi. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Cuma saya ada tugas di Tobelo, Halmahera Utara. Halmahera Utara itu teman saya Pak Irfan, ketua DPR-nya, anggota DPR. Ada? DPRD Pak Irfan. DPRD Pak Irfan, ada? Oh iya ada. Iya, itu teman aku itu. Bang Juma, saya ingin Bang Juma terus. Bang Andi. Andi, Bang Arif, itu ada juga. Saya kalau nontonnya selalu ikuti terus. Kalau mau nanti, kalau tahu catat nomorku, nanti Pak Irfan nanti yang bantu Anda di sana. Oke, Bang Andi nanti apa? Ya. Ini saya nih Bang Andi follow back saya. Iya. Saya Japri, nomor saya terus atau Bang Andi Japri. Dan terus saya ini kan dapat Lego maksudnya Lego kalau dari bahasa dapat pindah-pindah lah. Pindah-pindah. Saya di Beni, saya di vendor Beni itu kan bacaan Halmahera, hampir Halmahera Utara, Halmahera Selatan, ada begini Halmahera Utara. Saya pindah-pindah jadi kalau saya di Tobelo sekarang ini kan 2 bulan saya sekarang di sini. Dapat pindah dipindah nanti dibalik ke Ternate ulang setelah lepas Lebaran atau ini pertengahan Lebaran, pertengahan puasa. Pertengahan puasa. Di sana jam berapa ya? Pak Irfan udah tidur kali. Di sini jam 2.40. Iya, pantasan Pak Irfan nggak diangkat teleponnya. Dia lagi mancing ini. Tadi maksudnya punya istri gitu. Iya Bang ya. Punya anak 1. Mana deh? Saya anak 1. Dia curi saya. Ada mana? Baru orang tua saya ini juga dari Kristen Protestan mualaf. Enggak, yang temannya tadi Bang, maaf Bang. Teman tadi dia Protestan juga, dia punya anak 1. Ini sudah nikah sah belum? Oh, jadi istrinya masih Kristen berarti ya? Muslim. Istrinya Muslim. Muslim. Istrinya Muslim. Mantan. Pasangannya Muslim. Oh, mantan istrinya Muslim. Pasangan bukan mantan. Iya. Jadi mertuanya Muslim, istrinya Muslim, punya anak Muslim, tapi udah cerai. Dia mau masuk Islam. Ntar nanti Pak Irfan yang ngurus dia itu. Kalau dia kasih nomorku, nanti Pak Irfan yang ngurus. Banyak kok di sana itu diurus Pak Irfan. Dimintakan nomor teleponnya aja Bang Andi ya. Iya. Nanti kasih Bang Andi ya. Iya, nanti PM itu kena akunnya tuh, kena peringatan akunnya. Kena peringatan ngerokok dia. Pak Irfan itu anggota DPRD di situ dari fraksi Kebangkitan Bangsa, dia dari PKB. Kalau ke Jakarta ketemu aku kok. Halo, selamat malam Bang Raja Saka. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Jong, DM aja Bang Handi. DM aja. Bang Ucu Bom ini selamat malam. Bang Ucu. Bang Ucu. Atau teman-teman di bawah ada yang tahu nomorku nggak? Tulis di bawah biar dia screenshot tuh. Kalau aku ngetik sendiri nggak bisa ya. Bang Andi. Iya Bang. Tadi itu maksud si Jong itu temannya itu punya pacar. Jadi udah punya anak. Jadi anaknya ini kalau saya simak itu hubungan di luar nikah ya.
mereka belum nikah, udah punya anak. Berarti hubungan di luar nikah. Nah, yang ingin ditanya deh ini, berarti pacarnya ini pengen nikahin si cewek ini, tapi orang tua si cewek nggak merestui, kira-kira gitu. Gitu Bang Andi. Belum. Ya. Kalau saya simak itu belum nikah itu. Ya, makanya anjuran saya itu memeluk Islam aja dulu, perbaiki sikap. Ya. Nah, setelah perbaiki sikap, setelah memeluk Islam, ya saya rasa nanti dinilai positif loh. Orang yang tadinya tidak suka menjadi suka. Itu sih Bang tadi saya sampaikan ke dia. Mungkin digantikan dengan wanita yang lebih baik gitu kan, insya Allah ya. Insya Allah gitu. Karena pacarnya tadi yang sudah punya anak di luar hubungan nikah ini, pacarnya sudah menikah si cewek ini. Ya. Itu. Jadi kalau saya simak paham Bang. omongan si Jong tadi. Jadi saya imbau juga kepada ibu-ibu ya yang mempunyai anak gadis, terus dia suka sama berlainan agama. Ya kalau bisa itu jangan 2 hari 3 hari syahadat langsung dinikahkan gitu loh. Dia suruh syahadat dulu, kalau bisa tunggu dia kasih waktu minimal tuh ya 4 bulan. Paling cepat tuh ya 6 bulan dulu. Biar dia benar-benar nggak syahadat memeluk Islam. Jangan sampai nanti cuman 2 hari syahadat langsung memeluk Islam, nanti anak Anda malah jadi tergoda kembali dikristenkan kan gitu. Nah itu juga penting, banget itu. Betul. Bang Andi. Iya Bang. Masih ingat nggak tadi omongan si Pak Pendeta tadi? Apa itu Bang? Saya kan nyimak tuh. Pak Pendeta tadi bilang begini nih, Kristen itu bukan agama kata dia. Sebenarnya jadi saya kalau saya ini kan hanya menganalisa ya, meneliti ya. Sebenarnya mereka ini mengakui sang pendeta ya, untuk sekelas pendeta ini bukan jemaat ya. Pendeta aja ngomong Kristen itu bukan agama katanya. Kan gitu. Kalau saya analisa, kalau saya teliti, saya amati, berarti sebenarnya mereka sendiri mengakui mereka ini bukan agama, Kristen itu bukan agama, tapi yang dibungkus pakai agama, pakai kitab Yahudi, itu. Sebenarnya tadi saya mau ngejar di sana Bang, tapi saya nggak tega. Karena nanti pertanggungjawabannya kan, jadi saya bisa masuk area sana, tapi kita cukup tahu dia udah ngomong sendiri, ya biarlah Kristen yang menilai. Nanti jangan kita memperparah suasana. Dia bilang Kristen bukan agama, tapi kami pengikut Yesus, kan itu. Ya betul. Ya, gitu. Tapi saya kalau kita kejar di sana nanti topinya berbeda, terus beralih, seakan-akan kita menjas. Nah ini juga kurang bagus. Nanti tidak toleran gitu kan? Itu sih Bang. Iya, dengan kata lain nggak sampai hati gitu kita. Iya kurang lebih begitu, bahasa begitunya lah. Ya oke gitu aja Bang Andi. Terima kasih atas waktunya. Untuk Bang Baal juga terima kasih. Untuk dosen Kristologi, untuk teman-teman. Itu aja yang ingin saya sampaikan Bang Andi. Siap Abangku, makasih Abang. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau kita kejar masalah agama tadi itu nggak tega gue Mas. Nggak tega gue nggak mau. Terlalu jauh nanti apa ya? Tidak disangka tidak toleran nanti gitu kalau kejar di sana. Saya nggak tega gitu loh. Bener. Betul juga ya. Ini ada yang baru naik. Jamil Ilah, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, selamat malam. Islam Kristen, Mbak? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu? Iya. Agama Bang Andi. Saya kira bukan Bang Andi. Kabur itu. Kena tipu saya, woy. Sudah serius.
Ini ada Bang Levi lagi. Ngakak orang ketawa gara-gara Bang Andi. Serius loh Bang Andi, saya kira bukan Bang Andi tadi ngomong. Emang gua suaranya gimana ya tadi? Aduh, kaget aku. Aduh, itu Bang Levi, silakan Bang Levi. Di Komal sebelah SJ debat sama Protestan. Udah sampai mana Aduh, si Major lagi. Untuk malam ini aku mau bertanya dulu. Aku baca Quran kok jadi demam tinggi aku. Aku mau bertanya dulu. Gak usah bertanya dulu kalian ya. Aku mau bertanya, ya. Jujur kalian jawab dulu. Sampai sekarang aku jadi apa nih? Ada sarapku yang lari nih gara-gara baca nih. Coba kalian baca dulu Maryam 1. Apa artinya tuh? Hah? Maryam 1. Surah Maryam ayat pertama. Baca dulu. Artinya apa itu? Apa pula? Tar. Dari semalam aku baca nih, kok gak bisa kujumpai artinya. Apa pula Major ini? Alif Lam Mim lagi. Enggak. Kaf haya ain syad. Pak Guru Budi Seni Budaya mau ngobrol sama si Major. Pak Guru monitor. Adel, selamat malam Adel. Adel. Oke, nggak ngomong, mungkin ketiduran. Monitor Pak Guru. Ini tinggal Pak Guru Bahasa Indonesia nih yang standby. Kalau penjelasannya di situ hanya Allah yang tahu. Oh iya. Makanya aku bingung Bang Andi. Ini kenapa ditulis tapi kan tidak ada yang sia-sia dari ucapan Allah kan? Hanya Allah yang tahu jawabannya. Ya makanya maksudku, ada nggak yang sia-sia keluar dari ucapan Allah? Nggak ada yang sia-sia, karena memang Allah Maha tahu, hanya Dia yang tahu. Oke, itu namanya label Al-Quran gitu loh. Makanya Al-Quran itu nggak bisa ditiru, gitu ya. Kalau kita udah jawab hanya Allah yang tahu ya. Kamu nggak boleh lagi mendesak, itu namanya kamu mendebat. Kamu kan bertanya, bukan berdebat. Berarti hanya Allah yang tahu ya. Okay. Iya. Bertanya lagi. Lo kok jadi ketawa? Enggak, maksudku gini. Jadi kemana lagi kita mau tahu artinya ini kalau hanya Allah yang tahu? Ya kalau hanya Allah yang tahu, ya manusia nggak bisa tahu. Udahlah, jangan kamu berarti nggak ada lagi manusia yang bisa jawab ini berarti. Nggak ada. Udah jelas kalau hanya Allah yang tahu. Udahlah. Ya udah. Itu membuktikan bahwa manusia itu lemah, Lek Major. Makanya Yesus itu untuk membuktikan manusia itu lemah. Manusia itu nggak maha kuasa, sama seperti Yesus nggak maha kuasa, hanya Allah yang maha kuasa. Gitu Major. Tidak, kalau aku membuktikan ini, kalau nggak ada bisa menjelaskan, berarti ada sesuatu yang sia-sia yang dikatakan daripada. Nah itu pengertian kamu, Karena kenapa? Ada kata-kata yang tidak bisa kita mengerti gitu loh, sia-sia. Jadi buat apa? Di Bible juga ada, nggak diterjemahin. Hosana artinya apa? Ya Hosana ini ya di kemuliaan baginya. Nggak ada itu, artinya nggak ada Hosana doang di situ. Hosana bagimu. Dengerin dulu. Original tesnya Hosana, terjemahannya Hosana. Kenapa nggak diartiin? Ya iya, kemuliaan bagimu. Ya kenapa nggak diganti? Ya biarin aja kau kan. Itu sama aja kan. Biarin aja katanya. Kan kan ada artinya. Nggak ada artinya. Belum Yesaya Bang Andi, Yesaya 28:10 belum itu ditunjukin. Bingung Major. Di situ juga ada si Anu. Si Anu itu siapa? Hanya Allah yang tahu kan si Anu. Si Anu itu merujuk pada kata rahasia itu. Iya rahasia juga. Itu rahasia juga. Itu tidak tahu, supaya orang tidak tahu apa yang dimaksud itu. Terus siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu si Anu?
Ya orang yang disuruh, orang yang ditunjuk. Ya siapa itu si Anu? Ya, orang muridnya yang disuruh. Iya siapa murid itu yang disuruh? Siapa murid itu yang disuruh? Ya siapa si Anu itu? Di mana orang itu akan melakukan perjamuan itu? Iya si Anu itu siapa? Jadi itu Matius. Ya terus siapa? Matius. Si Anu itu Matius. Iya. Dari mana orang itu? si Anu Orang itu Matius? kan melakukan perjamuan terakhir kan di rumah Matius. Oke, satu lagi. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Bagaimana itu? Ya iya, itu perkataan Nabi. Apa firmannya Tuhan dalam hati itu? Siapa yang tahu? Nabi itu yang berkata kan Nabi. Enggak, siapa yang tahu firman dalam hati? Ya Nabi itulah. Nabi siapa? Ya Nabi yang memfirmankan itu. Apa isi firmannya dalam hati itu? Apa isinya? Ya, namanya berfirman dalam hati berarti tidak bisa. Kena kan kau? Berfirman dalam hati tapi tahu. Apa isi firman itu? Ya iya, berfirman. Lu jawab dong. Lu jawab, hanya Tuhan yang tahu. Jawab. Enggak ada seperti itu. Enggak mau dia ngaku. Enggak mau ngaku dia. Hanya Tuhan yang tahu sih. Jadi si Anu itu dengerin. Si Anu itu hanya Tuhan yang tahu. Terus kemudian berfirman dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Jawablah. Si Anu itu sudah jelas disuruhnya, itu muridnya pergi ke ya si Anu. Si Anu. Si Anu dia tahu. Ya itu si Matius. Makanya perjamuan si Anu. Matius. Si Anu. Aduh si Anu. Coba kalau saya suruh si Mayor, kau samperin si Anu. Nah, siapa itu si Anu? Iya. Kalau kau jelaskan, tapi katakan pergilah ke sana. Nanti di situ mereka ada yang membawa air dalam guci. Kan katakan. Mayor, kau bilang nih, Mayor, gamparin si Anu. Lu gamparin siapa? Ya iya, ciri-cirinya kasih tahu dong. Nggak tahu. Ya, gamparin si Anu ciri-cirinya. Kan dikatakan pergilah ke si Anu. Nanti kalau orang membawa air dalam guci, ikutilah dia katanya. Mayor, disitulah kita akan melakukan perjamuan. Iya kalau bilang Mayor gamparin si Anu, terus yang kau gampar siapa? Iya ciri-cirinya si Anu ini siapa ciri-cirinya kan? Enggak dijelas. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, si Anu. Hanya Tuhan yang tahu si Anu. Makanya dari kemarin tadi, kok bisa nih? Berarti kok dia ya udahlah, tapi manusia tidak ada yang tahu ucapannya gimana. Pokoknya gue kasih lo pekerjaannya, lu cari si Anu. Kalau kau sampai besok ketemu gue, lu nggak gamparin si Anu, lu yang dapat masalah lu ya sama gue. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Apa isi firmannya? Jawab dong, hanya Tuhan yang tahu. Berarti jawaban lu sama jawaban gue sama. Dia nggak mau nih. Jangan coba lawan gue. Banyak rahasia si Anu yang gue tahu. Gue nggak kasih tahu lu. Itu kalau Bang Andi bawa Yesaya 28:10 bingung ya apa ini bla 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 bla. Ada juga di situ bla 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 bla. Iya ada. Oh iya deh, lupa gue itu Yesaya itu ada bla 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 bla. Yesaya 28:10 kan. Banyak aneh-aneh di itu artinya di sana itu manusia itu terbatas. Jadi ada memang sesuatu itu hanya Allah yang tahu. Gitu loh. Nggak dibuka semua lah. Masa kau dibukakan semua rahasia-rahasia dari Tuhan? Itu menunjukkan bahwa kita ini manusia tidak terbatas kekuasaan kita. Kita nggak mau tahu seperti Allah, seperti Tuhan itu loh, gitu loh. Kalau mau diambil secara umum, itulah kekuasaan Allah, segel Allah terhadap Al-Quran. Hanya Allah yang tahu segelnya itu Al-Quran. Gitu loh. Kalau si Anu bukan segel, tak siapa. Astagfirullah. Ada Bang Leader. Selamat malam Bang Leader. Lucu aja sih, man. Kirain bawa masalah apa? Surah Maryam ayat 1. Gue paham nih. Gue paham kan. Gue baca tafsirnya kan. Di situ terakhir kan hanya Allah yang tahu, gitu kan. Dia ketawain kita. Nah, gue kasih data si Anu. Izin saya sapa dulu. Ya Allah.
Udahlah. Aduh ketawa. Aduh tidur juga. Waduh, turunin lah. Aduh parah. Parah ini teman-teman Kristen ini. Mau nonton ini malam tadi yang ngantuk terhibur dia gara-gara si Mayor naik. Seandainya tadi dia menerima, oh begitu ya, ya gue nggak tekik balik, tapi dia ngeyel jawaban saya, ya gue kasih lah perbandingan. Si Anu dia bilang si Matius, dari mana si Anu dalam Matius? Memang berat kalau dengan Bang Andi ini. Jangan coba-coba hotel. Ini guru bahasa Indonesia ini, woi. Enggak, perbandingannya ada. Kayak Hosana itu nggak diterjemahin teman-teman. Hosana bin David. Hosana juga. Ya, sebenarnya Mayor benar, tapi saya menyalahkan dia. Kenapa nggak diterjemahin? Artinya Hosana itu kan semoga keselamatan atas keturunan Daud, gitu kan? Tapi tidak diterjemahkan kan? Enggak. Kalau diterjemahin bahaya. Yesus didoakan. Kalau Hosana diterjemahin berarti Yesus didoakan. Makanya nggak diterjemahkan. Kalau itu is oke lah. Tapi ini si Anu. Itu dari zaman Zoom ya Bang Andi ya? Iya. Berfirman Tuhan dalam hati kan. Hanya Nabi yang tahu. Ya kalau tahu Nabi itu apa? Maksudnya apa firmannya? Nggak tahu katanya. Nah, kalau nggak tahu siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Nggak mau dia. Hanya Tuhan yang tahu. Karena takut jawabannya sama dengan jawabanku pertama. Ngeles saja dia. Memang kan niatnya Major itu hanya untuk mempermainkan kawan-kawan debaters Muslim itu, pengakuan dia dulu tuh. Tapi jangan coba-coba. Di sini setannya semua di atas nih. Jangan coba-coba. Jam terbang kita udah tinggi, bro. Dari Zoom ya, Zoom, WhatsApp, Facebook juga. Tapi saya nggak mau membahas itu kalau dia nggak memulai, karena saya paham bahwa memang hanya ada sesuatu memang itu membuat manusia ini terbatas. Nggak semua manusia itu tahu. Sedangkan hal goib aja nih, hal goib itu kita hanya diberi pengetahuan sedikit. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang tentang yang goib. Manusia ini terbatas membahas yang goib. Apalagi si Anu. Gitu loh teman-teman. Yudaism juga ngerti kok itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Yudaism berkata ya itu kuncian, itu hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Firman itu gitu loh. Apalagi itu yang bla 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 bla. Yesaya kan. Coba baca Mas Pandi. Yesaya 28 nomor 10 kan. Iya. Itu ngeri itu. Bikin ngakak itu kalau kita baca itu, parah Kristen. Bacalah. Pernah kena akunku, jangan Bang Andi. Pernah kena. Oh gara-gara itu. Apa? Iya gara-gara itu, dalil itu. Pernah kena gara-gara dalil itu. Yes, ya 281 ya. 280. Ya. Ngeri kali dalil itu, ngeri. Oh enggak, kalau ini sih sebab harus ini harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini tambah itu. Hah? Oh begitu bunyinya sih? Iya. Gitu bunyinya ya? Tunggu dulu, di terjemahan apa ya? TL kalau nggak salah Bang. TB saya itu, TL ya. Yang TL kayaknya yang cocok itu. Ya TL coba. Kan ada TL, ada selebar. Nggak bisa digedein sih. Ini bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa digedein? Aduh nggak bisa gue gedein, kecil banget. Tablet gue di kamar mah. Bisa dilihat? Kecil. Enggak, ini bisa nih. Nggak bisa. Bambang.
Bang Baal tidur kali. Kalau di TSI saya baca, sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada, artinya seperti gugu gagaga bubu bababa gitu. Itu TSI. Makin aneh lagi ya. Kalau di TB, sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini tambah itu. Kalau di BIMK, masakan dia mengajar kita huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ya itulah. TSI malas sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada artinya. Oh gitu ya. Ya itu. Gagak bubu baba. Kalau nggak ada artinya terus siapa yang tahu? Ya hanya Tuhan yang tahu lah. Wajur. Aduh. Tapi kalau teman-teman Kristen nanya gitu, hanya Tuhan yang tahu, saya lebih apresiasi loh. Saya lebih menghormati dia daripada ngarang-ngarang. Oh, si Anu itu hanya Tuhan yang tahu. Gua apresiasi si Mayer kalau jawab kayak gitu. Tapi dia nggak mau samain jawaban gua. Karena dia mau menyerang surah Maryam ayat 1 itu tadi. Iya betul. Jadi kacau si Mayer. Lu salah orang, Mayor. Guru ini loh, guru. Salah lawan lu. Saya udah jawab sabar berdasarkan tafsir. Ya mestinya kalau dia nggak mau debat, oh iya begitu ya Bang Andi ya. Hanya Allah yang tahu ya. Ya iya, sebatas ilmu kita begitu. Tapi ada juga beberapa penerjemah atau penafsir juga bisa menerjemahkan. Tapi saya nggak mau memegang itu. Kayak alif lam ha kan banyak tuh. Tapi saya nggak mau megang itu. Jam 2 mak di sini Bang Andi. Ya udah. Iya. Sudah selesai dulu ya. Tapi maaf ya teman-teman ya. Sekiranya ada kata hilap dari kami mohon maaf. Tidak ada maksud lain untuk membuat tersinggung siapapun. Ini hanya diskusi. Tapi sekiranya ada kata-kata hilap dari kami, ya mulai diskusi tadi sama pendeta, terakhir sama Bang Mayor itu, ya kami sebagai orang biasa tentu kesalahannya dari kami. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang tahu semua isi hati kita. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Untuk itu saya mewakili teman-teman mohon maaf ya atas segala hilap. Semoga kedepannya lebih baik lagi diskusi ini. Terima kasih. siap. Bang Andi enggak tutup YouTube dulu? YouTube-nya Bang Zuma dengan Bang Andi ditutup dulu? Sama Aman Bang sudah, Baal? aman saya. YouTube saya di Arif. Oh siap. Oke teman-teman muslim ya, kita rehat yang di live-nya Bang Baal, di live-nya Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas. Insya Allah besok kita undang lagi pendetanya. Beliau masih berkenan untuk dialog, katanya tadi ya. Beliau masih berkenan. Nanti kita aturkan lagi schedule, jadwalnya untuk diskusi lagi dengan Bang Zuma. Nanti kita